Bagi sejarah timbulnya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik. Meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Wilayah perbatasan dengan demikian memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik itu dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten atau kota dalam satu provinsi atau perbatasan kabupaten atau kota antar provinsi. Mengacu pada Pasal 2 Ayat 1 Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Kenal sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya adalah lautan. Dari pulau-pulau itu terdapat sejumlah pulau terluar yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itulah sengketa batas wilayah sering terjadi, terutama yang paling intensif antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini seringkali berurusan dalam kasus sengketa wilayah meski selalu berakhir damai. Di antara kasus sengketa wilayah yang menyedot perhatian publik adalah blok menandatangani sejak 1969. Tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia damaki perjanjian tapal batas landas kontinen. Kemudian pada 1969, Indonesia meratifikasinya 7 November. Namun demikian, pada tahun 1979 secara sepihak Malaysia memasukkan ambalat akibat yang Malaysia petis tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara lain, Cina, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Tahun 1980, Indonesia secara tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran itu di Malaysia tersebut oleh Indonesia dinilai merupakan keputusan politik dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum. Bagi Indonesia dan juga oleh negara-negara, garis batas yang ditentukan Malaysia keluar dari ketentuan zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil laut. Apa motivasi Malaysia hendak mengklaim kepemilikan blok Ambalat? Tentu saja karena potensi minyak bumi yang sangat besar di tempat itu akibat dari perbedaan pandangan dan saling klaim. Malaysia menurut hukum internasional UNCLOS yang diyakini oleh Indonesia seringkali melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah NKRI. Pada 7 Januari 2005, Kapal Laut Malaysia atau KD Sri Melaka pernah dilaporkan Interpantau melakukan pengejaran bahkan melakukan penembakan terhadap kapal Sealand Indonesia atau KD Jaya Sakti 6005 KM Wahyu 2 KM Irwan di Laut Sulawesi. Berikutnya, pada 16 Februari 2005, Malaysia pernah mengumumkan kalau blok ND6 dan ND7 sebagai wilayah konsesi perminyakan baru yang dioperasikan oleh Petronas, Karigali, dan Shell. Padahal wilayah ini masih dekat dan menjadi bagian dari wilayah Ambalat, terutama Ambalat Timur.
Berdasarkan data yang terkumpul hingga tahun 2002, terjadi sebanyak 475 kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia, baik dilakukannya di darat, laut, maupun udara. Perinciannya sebagai berikut. A. Tahun 2005 ada 38 kali pelanggaran. B. Tahun 2006 ada 62 kali pelanggaran. C. Tahun 2007 ada 143 kali pelanggaran. D. Tahun 2008 ada 104 kali pelanggaran. E. Tahun 2009 ada 25 kali pelanggaran. V. Tahun 2010 ada 44 kali pelanggaran. G. Tahun 2011 ada 24 kali pelanggaran. Dan H. Tahun 2012 ada 35 pelanggaran. Indonesia sebagai negara kepulauan, kaji Malaysia terhadap kepemilikan Blok Ambalat berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice nomor 102 tahun 2002 yang memutuskan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi hak milik Malaysia. Atas putusan ini, Malaysia melakukan klaim sepihak sebagai negara kepulauan yang telah memiliki hak legal terhadap pengelolaan kedua pulau tersebut. Padahal Malaysia bukanlah negara kepulauan dan ini membawa konsekuensi terhadap batas wilayah kelautan Malaysia. Jika merujuk pada UNCLOS 1982, hanya diperbolehkan menarik pangkal biasa atau normal berselines atau garis pangkal lurus atau trike berselines, dan itu berarti tidak diperbolehkan menarik garis pangkal laut dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia tetap berpegang teguh pada UNCLOS 1982 yang menyebabkan bahwa landas kontinen dihitung sejauh 200 mil laut dari garis pangkalnya. UNCLOS 1982 pasal 76 dan 57. Selain itu, Indonesia telah lebih dulu dikenal sebagai negara kepulauan melalui Deklarasi Juanda 1957 yang kemudian diperjuangkan masuk ke dalam forum UNCLOS. Setelah cukup lama berselisih pendapat hingga nyaris konflik terbuka, tahun 2009 kedua negara tersebut bersepakat untuk mengakhiri perselisihan, melakukan apa yang lazim disebut Deklarasi Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Presiden Indonesia waktu itu, bersama Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia, berusaha keras mencegah konflik kedua negara. Pilihan damai dan mengakhiri konflik dalam kasus sengketa Blok Ambalat ini bagi pemerintah Indonesia melalui Presiden SBY. Sejumlah pertimbangan. Pertama, kedekatan kultur atau budaya Indonesia dengan Malaysia yang sudah berjalin ratusan tahun lamanya. Kedua, terdapat jutaan penduduk Indonesia yang berada di Malaysia. Ketiga, hubungan bilateral kedua negara yang sangat baik sebagai sesama pendiri ASEAN. Meski demikian, Indonesia tetap meyakini Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempeng benua Kalimantan. Fakta inilah yang menjadi prinsip dan menguatkan keyakinan bahwa Ambalat berada dalam kedaulatan Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Nadia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Blok Ambalat merupakan masalah yang seringkali menimbulkan ketegangan dan menghambat hubungan Indonesia-Malaysia. Sayangnya, proses penyelesaian masalah ini cenderung berjalan lambat. Indonesia dan Malaysia telah berulang kali melakukan perundingan untuk menyelesaikan masalah Ambalat. Akan tetapi, hingga kini belum ada kejelasan mengenai penyelesaian sengketa tersebut. Berdasarkan hukum internasional, dalam hal terjadinya sengketa wilayah laut, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan UNCLOS 1982. Negara yang bersengketa diwajibkan menyelesaikan dengan cara-cara damai. Jika cara tersebut tidak berhasil mencapai tujuan persetujuan, maka negara-negara terkait harus mengajukan sebagian sengketa kepada prosedur wajib. Berikut adalah langkah-langkah tentang penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat. 1. Dengan cara negosiasi.
Cara ini merupakan penyelesaian sengketa paling sederhana dan dianggap tradisional, tetapi cukup efektif untuk mencegah konflik. Modal penyelesaian negosiasi tidak melibatkan pihak ketiga, melainkan fokus pada diskusi tentang hal-hal yang menjadi persoalan oleh pihak terkait. Perbedaan persepsi yang terjadi antar kedua belah pihak akan memperoleh jalan keluar dan memungkinkan mudah untuk dipecahkan. Namun demikian, jika salah satu pihak menolak, cara negosiasi ini akan mengalami jalan buntu. Yang kedua adalah dengan cara mediasi atau jasa-jasa baik atau mediation and good office. Mediasi ini tidak jauh beda dengan negosiasi, hanya saja yang membedakannya pada perlibatan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan. Komunikasi bagi pihak ketiga itu disebut sebagai good office. Pihak ketiga yang menjadi mediator tentu mempersepsikan oleh kedua belah pihak sebagai orang yang secara aktif melibatkan dalam usaha-usaha mencari solusi yang tepat agar memperoleh kesepakatan antar pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi bisa terlaksana jika pihak-pihak yang bersengketa bersepakat dalam pencarian solusi, perlu melibatkan pihak ketiga, dan menerima syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh pihak yang bersengketa. Yang ketiga adalah konsiliasi atau conciliation. Istilah konsiliasi memiliki dua arti. Pertama, suatu metode dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara damai dengan dibantu melalui perantara negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak kepada salah satu yang bersengketa. Kedua, suatu metode penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara menyerahkannya kepada sebuah komite untuk membuat semacam laporan, investigasi, dan memuat usul penyelesaian kepada pihak yang bertikai. Yang ketiga adalah konsiliasi atau conciliation. Istilah konsiliasi memiliki dua arti. Pertama, suatu metode dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara damai dengan dibantu melalui perantara negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak kepada salah satu yang bersengketa. Kedua, suatu metode penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara menyerahkannya kepada sebuah komite untuk membuat semacam laporan, investigasi, dan memuat usul penyelesaian kepada pihak yang bertikai. Yang keempat, ada penyelidikan atau inquiry. Pada 18 Desember 1967, PBB mengeluarkan resolusi kepada anggota-anggotanya agar dalam proses penyelesaian sengketa internasional perlu metode yang disebutnya sebagai fact-finding atau pencarian fakta. Metode ini meniscayakan penyelesaian inquiry yang dilakukan oleh sebuah badan atau komisi yang didirikan secara khusus untuk terlibat aktif dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa. Kemudian komisi itu mengungkapnya sebagai sebuah fakta disertai dengan cara penyelesaiannya. Yang kelima adalah penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Dalam pasal 1 Piagam PBB yang diantara tujuannya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Erat hubungannya dengan upaya penyelesaian sengketa antara negara secara damai. PBB memiliki lembaga International Court of Justice atau ICJ yang memberikan peran penting dalam proses penyelesaian sengketa antar negara melalui Dewan Keamanan atau DK. Berdasarkan keterangan bab 5, DK diberi kewenangan untuk melakukan upaya-upaya terkait penyelesaian sengketa.